Sahabat risalah kehidupan. Semoga sahabat selalu dalam lindungan Allah dan segala hajat yang dilangitkan secepatnya terkabul. Langit dan bumi menjadi saksi bisu akan sebuah kisah penciptaan yang agung, manusia pertama yang mulia yang diciptakan dengan kasih dan kebijaksanaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manusia pertama yang diciptakan oleh Allah dengan tangannya sendiri untuk mengemban amanah sebagai nabi pertama yang dipilih Allah guna menyampaikan tauhid sekaligus menjadi pemimpin pertama di muka bumi. Allah memberitahukan keinginannya untuk menciptakan Adam dan keturunannya yang saling menggantikan peran satu sama lain. Dalam surat Al-Baqarah ayat 30, Allah berfirman, "Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi." Mereka berkata, "Mengapa engkau hendak menjadikan khalifah di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah? Padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji engkau dan mensucikan engkau." Tuhan berfirman, "Sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui." Para malaikat bertanya untuk mencari tahu dan mengungkap hikmah di balik penciptaan Adam dan keturunannya. Bukan untuk membantah, menghina, atau mendengki terhadap keturunan Adam seperti yang dipahami oleh sebagian mufasir. Mereka berkata, "Apakah engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana?" Sebelum saya melanjutkan, mohon tonton video ini sampai selesai agar tidak ada kesalahpahaman dalam memahami isi cerita. Jangan lupa subscribe, like, dan berikan komentar positif agar kisah ini semakin naik dan tersebar. Sahabat risalah kehidupan. Kerusakan dan pertumpahan darah sudah pernah terjadi sebelum Adam diciptakan. Hal itu dilakukan oleh para jin dan hen, sekelompok jin. Jin sudah ada 2000 tahun sebelum Adam diciptakan. Mereka saling menumpahkan darah hingga akhirnya Allah mengirim pasukan malaikat untuk menghalau mereka ke semenanjung-semenanjung lautan. Menurut pendapat lain, para malaikat mengatakan hal tersebut karena mereka tahu bahwa makhluk yang diciptakan dari unsur bumi biasanya berwatak seperti itu. Namun Allah menjawab pertanyaan para malaikat, "Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui," yakni mengetahui maslahat besar di balik penciptaan manusia yang tidak mereka ketahui. Maksudnya, di antara manusia akan muncul para nabi, rasul, siddiqin, dan syuhada. Allah menjelaskan sisi kemuliaan Adam terkait ilmu yang melebihi malaikat. Dan dia ajarkan kepada Adam nama-nama benda semuanya. Allah menciptakan Adam dengan tangannya sendiri sebagai bentuk penghormatan kepadanya. Dia menciptakan Adam dari tanah liat kering, dari lumpur hitam yang diberi bentuk. Kemudian meniupkan ruh ciptaannya pada Adam. Ketika ruh ditiupkan, Adam bersin dan mengucapkan, "Alhamdulillah, memuji Allah atas izinnya." Allah kemudian menjawab, "Semoga Rabbmu merahmatimu. Hampirilah segolongan malaikat yang sedang duduk, lalu ucapkan salam kepada mereka." Adam kemudian mengucapkan, "Assalamualaikum." Para malaikat menjawab, "Waalaikumsalam warahmatullah." Setelah itu, Adam kembali menghadap Rabbnya. Allah berfirman, "Itulah ucapan salammu dan ucapan salam antara kamu dan mereka." Lalu Allah berfirman dengan kedua tangannya menggenggam, "Pilihlah mana saja yang kau kehendaki." Adam berkata, "Aku memilih tangan kanan Rabbku." Kedua tangan Allah adalah kanan dan penuh berkah. Setelah itu, Allah membuka kedua telapak tangannya. Di dalamnya ada Adam dan seluruh keturunannya. Adam bertanya, "Ya Rabb, siapa mereka?" Allah menjawab, "Mereka adalah keturunanmu." Usia masing-masing keturunan Adam tertulis di antara kedua mata mereka. Di antara mereka ada seorang yang memiliki cahaya paling terang, tetapi usianya hanya 40 tahun. Adam bertanya, "Ya Rabb, siapa dia?" Allah menjawab, "Dia anakmu, Daud." Allah menetapkan usianya 40 tahun. Nabi Adam alaihissalam berkata, "Ya Rabb, tambahkan usianya." Allah menjawab, "Itu sudah ditetapkan untuknya." Nabi Adam alaihissalam berkata, "Aku tambahkan 60 tahun dari usiaku." "Baik, silakan kau tinggal di surga," jawab Allah. Nabi Adam alaihissalam kemudian tinggal di surga selama yang dikehendaki Allah. Nabi Adam alaihissalam selalu menghitung usianya. Suatu ketika, malaikat maut datang. Nabi Adam alaihissalam berkata kepadanya, "Kau terburu-buru. Allah menetapkan usiaku 1000 tahun." Malaikat menjawab, "Betul, tapi 60 tahun diantaranya sudah kau berikan untuk anakmu Daud." Nabi Adam alaihissalam mengingkari hingga keturunannya memiliki sifat ingkar. Nabi Adam alaihissalam lupa hingga keturunannya pun memiliki sifat lupa.
Sejak saat itu diperintahkan untuk membuat catatan dan menghadirkan sejumlah saksi. Nabi Adam alaihissalam diciptakan dari tanah yang diambil dari berbagai hamparan bumi. Warna-warni tanah tersebut menjadi alasan mengapa keturunan Nabi Adam alaihissalam lahir dengan beragam warna kulit hingga saat ini. Variasi ini mencerminkan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam menciptakan keanekaragaman manusia. Tinggi Nabi Adam alaihissalam 60 hasta atau sekitar 27,43 meter yang sering dibulatkan menjadi 30 meter dengan lebar 7 hasta. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dimuat dalam jurnal Hamadaha Yisrael Beanglit Velvret yang menyatakan tinggi rata-rata manusia zaman dahulu 90 kaki atau sekitar 27,43 meter. Namun, ukuran tubuh manusia terus mengalami penyusutan secara bertahap hingga saat ini. Tentunya, Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki alasan terbaik terkait penyusutan tubuh manusia, karena rencananya selalu yang paling hebat. Meskipun manusia saat ini tidak memiliki postur tubuh setinggi Nabi Adam alaihissalam, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menyampaikan kabar bahwa penghuni surga nantinya akan memiliki postur tubuh seperti nenek moyang mereka, yaitu Nabi Adam alaihissalam. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya tinggi badan para penghuni surga ketika mereka memasuki surga adalah 60 hasta, seperti pohon kurma yang tinggi. Mereka makan buah-buahan di surga sambil berdiri. Hadis riwayat Abu Naim. Allah juga mengajarkan kepada Nabi Adam alaihissalam nama-nama benda yang diketahui manusia. Mulai dari manusia, hewan, bumi hana, lautan, gunung, unta, keledai, dan nama-nama benda lainnya. Allah juga mengajarkan tentang lembaran, takdir, dan lainnya. Allah mengingatkan hal ini dalam surat Syad ayat 71-78. Ingatlah ketika Rabbmu berfirman kepada malaikat, sesungguhnya aku akan menciptakan manusia dari tanah. Kemudian apabila telah aku sempurnakan kejadiannya, dan aku tiupkan ruh ciptaanku kepadanya, maka tunduklah kamu dengan bersujud kepadanya. Lalu para malaikat itu bersujud semuanya, kecuali iblis. Ia menyombongkan diri dan ia termasuk golongan yang kafir. Allah berfirman, wahai iblis, apakah yang menghalangi kamu sujud kepada yang telah aku ciptakan dengan kekuasaanku? Apakah kamu menyombongkan diri atau kamu merasa termasuk golongan yang lebih tinggi? Iblis berkata, aku lebih baik daripadanya karena engkau ciptakan aku dari api, sedangkan dia engkau ciptakan dari tanah. Iblis memberikan alasan yang sama sekali tidak berguna, bahkan alasannya itu lebih besar dosanya dibanding perbuatannya. Allah menjawab, kalau begitu keluarlah kamu dari surga. Sesungguhnya kamu adalah makhluk yang terkutuk, dan sungguh kutukanku tetap atasmu sampai hari pembalasan. Iblis berkata, ya Tuhanku, tangguhkanlah aku sampai pada hari mereka dibangkitkan. Allah menjawab, maka sesungguhnya kamu termasuk golongan yang diberi penangguhan sampai pada hari yang telah ditentukan waktunya, yakni hari kiamat. Iblis berkata, demi kemuliaanmu, pasti aku akan menyesatkan mereka semuanya, kecuali hamba-hambamu yang terpilih di antara mereka. Allah berfirman, maka yang benar adalah sumpahku. Dan hanya kebenaran itulah yang aku katakan. Sungguh, aku akan memenuhi neraka jahanam dengan kamu dan dengan orang-orang yang mengikutimu di antara mereka semuanya. Hasan al-Basri menuturkan, iblis sama sekali bukan golongan malaikat. Pada mulanya, iblis berasal dari golongan jin. Namun ketika mereka berbuat onar di bumi, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus sepasukan malaikat untuk membunuh dan mengusir mereka ke semenanjung-semenanjung lautan. Iblis termasuk di antara jin yang ditawan, kemudian dibawa naik ke langit dan singgah di sana. Saat para malaikat diperintahkan untuk bersujud, iblis enggan menuruti perintah itu. Ibnu Mas'ud menyatakan, iblis pada mulanya adalah pemimpin para malaikat di langit paling bawah. Ibnu Abbas menambahkan, namanya Azazil. Riwayat lain menyebutkan, namanya Harits. Ada juga yang menyatakan bahwa iblis berasal dari salah satu golongan malaikat bernama jin, yang bertugas menjaga surga. Ia termasuk yang paling mulia, paling banyak ilmu dan ibadah di antara mereka, serta memiliki 4 sayap. Namun, kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala mengubah wujudnya menjadi setan yang terkutuk. Iblis turun dan keluar meninggalkan kedudukan mulia yang ia raih karena ibadahnya, bahkan menyamai tingkatan para malaikat dalam ketaatan dan ibadah. Semua kemuliaan itu tercabut dan lenyap karena kesombongan, kedengkian, dan penolakannya terhadap perintah Rabb. Akhirnya, ia diturunkan ke bumi dalam keadaan hina dan terusir.
Iblis dikeluarkan dari surga, sedang Adam alaihi salam ditempatkan di surga. Adam berjalan di sana seorang diri tanpa seorang istri untuk mendampinginya agar merasa senang. Adam lalu terlelap sesaat, dan ketika bangun, ia mendapati seorang wanita duduk di dekat kepalanya. Wanita itu diciptakan Allah dari tulang rusuk Adam. Adam bertanya, "Kamu siapa?" Wanita itu menjawab, "Aku seorang wanita." Adam bertanya lagi, "Kenapa kau diciptakan?" Wanita itu menjawab, "Agar kau merasa senang padaku." Para malaikat kemudian bertanya kepada Adam, karena mereka mengetahui luasnya ilmu Adam, "Siapa namanya, wahai Adam?" Nabi Adam alaihissalam menjawab, "Namanya Hawa." Para malaikat bertanya lagi, "Kenapa disebut Hawa?" Nabi Adam menjawab, "Karena ia diciptakan dari benda hidup." Hawa diciptakan dari tulang rusuk sebelah kiri yang paling pendek saat Adam alaihissalam tertidur. Kemudian tulang tersebut diganti dengan daging. Setelah Hawa diciptakan, ia hidup bersama Adam alaihissalam di surga. Di surga tersebut, Adam dan Hawa memperoleh bimbingan, tuntunan, perintah, dan larangan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagaimana yang diberikan kepada umat manusia di dunia. Allah mengizinkan keduanya menikmati segala jenis makanan di surga, kecuali buah dari pohon terlarang. Para mufasir memiliki berbagai pendapat terkait pohon dan buah terlarang ini. Sebagian ulama berpendapat bahwa yang dimaksud adalah pohon anggur. Orang-orang Yahudi menyebutkan bahwa pohon tersebut adalah gandum, sementara sebagian ulama lainnya mengatakan buah itu adalah kurma. Abu Aliyah menyatakan siapapun yang memakan buah pohon tersebut pasti mengeluarkan hadats, dan di surga tidak pantas ada hadats. Perbedaan pendapat ini intinya hampir sama. Allah sengaja tidak menyebutkan buah apa yang dimaksud, karena andai ada maslahat di balik penyebutan namanya, tentu sudah disebutkan oleh Allah. Kemudian, iblis berusaha mengeluarkan Adam dan Hawa dari surga, karena iri terhadap kemuliaan yang Allah berikan kepada mereka. Iblis memang dilarang masuk surga dengan cara baik-baik, tetapi ia menyusup ke dalamnya dengan cara yang hina. Dalam tafsir Al-Qurtubi, disebutkan bahwa iblis masuk ke dalam surga melalui mulut seekor ular. Setelah iblis menawarkan diri kepada semua binatang, tidak ada yang bersedia membantunya masuk surga, hingga seekor ular setuju membawanya. Ular itu memasukkan iblis ke dalam perutnya, lalu masuk ke surga. Ketika ular itu keluar, iblis pun keluar dari dalam perutnya, kemudian menuju pohon larangan bagi Adam dan Hawa. Dengan tipu daya, bujuk rayu, dan bisikan jahat, iblis berkata kepada Adam, "Wahai Adam, maukah aku tunjukkan kepadamu sebuah pohon yang jika kau makan buahnya, kau akan kekal dalam kenikmatan yang kau rasakan, dan kau akan tetap berada dalam kerajaan yang tiada akan pernah lenyap? Rabbmu hanya melarang kamu berdua mendekati pohon ini dan makan buahnya, agar kalian tidak menjadi seperti malaikat yang kekal." Artinya, jika kalian berdua memakan buah itu, kalian akan menjadi malaikat atau kekal selamanya di surga. Setan bersumpah kepada keduanya, "Sesungguhnya aku ini benar-benar termasuk para penasihatmu." Setan membujuk mereka dengan tipu daya. Ia pertama kali mempengaruhi Hawa. Ia membawa pohon itu ke hadapan Hawa seraya berkata, "Lihatlah pohon ini, baunya harum, rasanya lezat, dan warnanya indah." Setan terus mempengaruhi Hawa, hingga Hawa akhirnya mengambil buah pohon itu dan memakannya. Hawa lebih dahulu memakan buah pohon tersebut, dan dialah yang menyebabkan Adam alaihissalam memakannya. Kata Hawa kepada Adam, "Makanlah, aku sudah makan." Maka Adam pun makan dari pohon itu. Ketika mereka mencicipi buah pohon tersebut, tampaklah aurat mereka. Saat itu kedua mata Adam dan Hawa terbuka, dan mereka menyadari bahwa mereka telanjang. Mereka pun segera mencari dedaunan pohon tin untuk menutupi aurat mereka. Melihat auratnya, Adam berlari di surga, hingga sebuah pohon mengait rambutnya. Adam mencabut rambutnya, lalu Allah Ar-Rahman memanggilnya, "Hai Adam, apa kau melarikan diri dariku?" Adam menjawab, "Ya Rabb, aku tidak melarikan diri darimu, tetapi aku malu." Jibril kemudian melepas tiara dari kepala Adam, dan Mikail melepas mahkota dari keningnya. Allah berfirman, "Bukankah aku telah melarang kamu dari pohon itu, dan aku telah mengatakan bahwa sesungguhnya setan adalah musuh yang nyata bagi kamu berdua?" Adam dan Hawa berkata, "Ya Rabb kami telah menzalimi diri kami sendiri." Setelah menyadari kesalahan mereka, Adam dan Hawa memohon pertaubatan kepada Allah. Allah menerima taubat mereka, namun tetap memberikan hukuman atas pelanggaran yang telah dilakukan. Keduanya dikeluarkan dari surga dan diturunkan ke bumi. Allah berfirman, "Turunlah kalian dari surga menuju bumi, dan kalian akan menjadi musuh satu sama lain.
kalian akan memiliki tempat tinggal di bumi sampai batas waktu tertentu. Al-A'raf. Ular yang membawa iblis ke dalam surga juga dilaknat. Kakinya dilenyapkan, sehingga menjadi bagian dari perutnya, dan dijadikan permusuhan antara ular dengan manusia. Karena itulah kita diperintahkan untuk membunuh ular. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, hari terbaik yang matahari terbit pada hari itu adalah hari Jumat. Pada hari itu Adam diciptakan. Pada hari itu ia dimasukkan ke surga, dan pada hari itu ia dikeluarkan darinya. Para ulama memiliki pendapat berbeda mengenai lokasi diturunkannya Adam dan Hawa di bumi. Pendapat mayoritas menerima bahwa Adam dan Hawa diturunkan di dua tempat yang berbeda, lalu kemudian bertemu di Arafah. At-Tabari, At-Tabrani, Abu Nuaim, dan Ibnu Asakir meriwayatkan bahwa Adam alaihissalam diturunkan ke bumi di India. Pendapat ini berdasarkan hadis dari Abdullah bin Umar dan Abdullah bin Abbas. Sementara itu, menurut pendapat ini, Hawa diturunkan di Jeddah. Riwayat lain menyebutkan bahwa Adam dan Hawa diturunkan di Syafa dan Marwah. Adam di Syafa, sedangkan Hawa di Marwah. Al-Auza'i meriwayatkan bahwa Adam tinggal di surga selama 100 tahun. Riwayat lain menyebutkan bahwa ia tinggal selama 60 tahun, menangisi surga selama 70 tahun, menangisi kesalahannya selama 70 tahun, dan menangisi anaknya yang terbunuh selama 40 tahun. Hadis riwayat Ibnu Asakir menyebutkan bahwa hari penciptaan Adam dan hari ia dikeluarkan dari surga sama-sama terjadi pada hari Jumat. Jika hari itu dihitung dengan ukuran hari dunia, maka pendapat ini masih memerlukan kajian lebih lanjut. Sebagian ulama mengatakan bahwa jika Adam dikeluarkan dari surga pada hari yang berbeda dengan hari ia diciptakan, atau jika ukuran hari di surga setara dengan 6.000 tahun hari dunia, sebagaimana yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas, Mujahid, dan Dahak, serta dipilih oleh Ibnu Jarir, maka Adam tinggal di surga dalam jangka waktu yang sangat lama. Ibnu Jarir menjelaskan bahwa Adam diciptakan pada saat-saat terakhir hari Jumat, yang lamanya setara dengan 83 tahun 4 bulan dalam hitungan waktu dunia. Karena pada saat Adam masih berbentuk tanah yang berwujud dan ruh belum ditiupkan, ia bertahan selama 40 tahun dalam kondisi seperti itu. Selanjutnya, Adam berada di surga sebelum diturunkan dari sana selama 43 tahun. Wallahu alam. Allah menurunkan Adam dari surga ke bumi dan mengajarkan segala kerajinan padanya. Allah membekali Adam dengan buah surga, hanya saja buah-buahan dunia berubah, sementara buah-buahan surga tidak berubah. Allah berfirman, "Wahai Adam, sungguh aku memiliki tanah haram tepat sejajar dengan arsiku, maka pergilah lalu bangunkan sebuah rumah untukku di sana, lalu kelilingilah rumah itu seperti para malaikat mengelilingi arsiku." Allah kemudian mengutus seorang malaikat kepada Adam, memberitahukan tempatnya, mengajarkan manasik-manasiknya padanya, dan menyampaikan padanya bahwa setiap ayunan langkah kaki Adam menjadi ibadah yang mendekatkan diri padanya setelah itu. Diriwayatkan pula dari Ibnu Abbas, makanan pertama yang dimakan Adam di bumi berawal dari Jibril. Jibril datang dengan membawa 7 biji gandum. Adam bertanya, "Apa ini?" Jibril menjawab, "Ini adalah pohon yang dilarang untuk kau makan, lalu kau makan." "Apa yang harus aku lakukan dengan biji-bijian itu?" tanya Adam. "Tanamlah di bumi," jawab Jibril. Adam kemudian menanam biji-bijian gandum tersebut. Berat setiap bijinya lebih dari berat 100.000 biji gandum dunia. Gandum kemudian tumbuh. Adam lalu memanennya. Setelah itu Adam memisahkan kulit dan isi biji-biji gandum, kemudian menampi. Setelah itu ia tumbuk, membuat adonan, dan ia jadikan roti. Setelah melalui jerih payah yang cukup melelahkan, Adam memakannya. Pakaian pertama Adam dan Hawa berasal dari bulu domba. Adam menggerus bulu-bulu domba, lalu ia tenun dan dibuat jubah untuk ia kenakan, serta baju panjang dan kerudung untuk Hawa. Setelah bertemu dan kembali menjalani kehidupan berdua sebagai pasangan suami istri, mereka dikaruniai keturunan. Saat itu, setiap Hawa akan melahirkan, akan selalu lahir anak kembar laki-laki dan perempuan. Kelahiran anak kembar pertama diberi nama Kabil dan Iklima. Kemudian kelahiran anak kembar kedua diberi nama Habil dan Labuda. Ketika anak-anak Nabi Adam dan Hawa tumbuh dewasa, mereka pun memiliki karakter dan sifat yang berbeda. Kabil mempunyai sifat yang keras, sedangkan Habil mempunyai sifat yang lebih lemah lembut dan sabar. Kemudian, anak perempuan Iklima menjadi remaja yang memiliki paras yang cantik, sementara Labuda biasa-biasa saja. Seiring bertambahnya usia, mereka mulai tertarik pada lawan jenis.
Hingga Allah menurunkan kepada Nabi Adam dan Hawa bahwa keempat anaknya harus dinikahkan sesuai aturan yang tidak memperbolehkan pernikahan dengan anak kembar. Dengan kata lain, Qabil tidak bisa menikah dengan Iklimah. Begitupun Habil yang tidak bisa menikahi Labuda. Setelah Nabi Adam menyampaikan aturan pernikahan kepada saudara kembarnya, ternyata Qabil menolak dan ingin menikahi Iklimah. Qabil tak segan melontarkan kata-kata yang kurang pantas kepada ayahnya dan mengatakan, "Saya lebih berhak untuk Iklimah dan Habil pun lebih berhak dengan saudari perempuan sekandungnya." Ketentuan ini bukan dari Allah, tapi hanya akal-akalanmu saja. Demikianlah Qabil berteriak dengan marah. Untuk menyelesaikan perselisihan antara anak laki-lakinya sendiri, Nabi Adam mengajukan solusi, yaitu Qabil dan Habil harus berkurban. Kurban yang diterima di sisi Allah akan menentukan siapa yang berhak menikahi Iklimah. Setelah itu, Adam pergi untuk menunaikan ibadah haji ke Mekkah dan menitipkan anak-anaknya kepada langit. Kemudian Adam berkata kepada langit, "Jagalah anak-anakku sebagai amanat." Namun, langit enggan menerima permintaannya itu. Adam kemudian menitipkan anak-anaknya kepada bumi dan gunung, tetapi mereka semua menolak. Qabil justru menerima permintaan ayahnya untuk menjaga saudara-saudaranya. Maka Adam berkata kepada Qabil, "Ya, pergilah engkau. Kelak bila engkau kembali, engkau akan menjumpai keluargamu seperti yang engkau sukai." Setelah Adam berangkat, mereka berdua melakukan kurban. Qabil, seorang petani sombong, menyiapkan seikat gandum dengan kualitas yang jelek. Sedangkan Habil, seorang peternak, menyiapkan seekor kambing gemuk untuk dikorbankan. Kurban keduanya disimpan di tengah lapangan. Dan tak lama kemudian, Allah menurunkan api yang memakan kurban Habil, sementara kurban milik Qabil dibiarkan. Artinya, Allah menerima kurban Habil dan Habil diperbolehkan menikah dengan Iklimah. Suatu malam, Habil tidak kunjung pulang mengembala kambing. Adam kemudian mengutus Qabil untuk melihat apa yang membuatnya terlambat pulang. Setelah mencari-cari, Qabil bertemu Habil. Qabil berkata pada Habil, "Kurbanmu diterima sementara kurbanku tidak." Habil menyahut, "Sesungguhnya Allah hanya menerima amal dari orang yang bertakwa. Sungguh, jika engkau, Qabil, menggerakkan tanganmu kepadaku untuk membunuhku, aku tidak akan menggerakkan tanganku kepadamu untuk membunuhmu. Aku takut kepada Allah, Rabb seluruh alam." Habil sebenarnya lebih kuat dari Qabil. Namun rasa berdosa mencegah Habil menggerakkan tangannya untuk membalas perlakuan serupa yang akan dilakukan saudaranya. "Sesungguhnya, aku ingin agar engkau kembali dengan dosa, membunuhku dan dosamu sendiri. Maka engkau akan menjadi penghuni neraka," ujar Habil. Qabil marah saat itu dan memukulkan benda tumpul yang ia bawa hingga Habil meninggal dunia. Peristiwa itu menjadi pembunuhan pertama di bumi. Kemudian, Iblis segera datang menemui Hawa dan berkata, "Hai Hawa, sesungguhnya Qabil telah membunuh Habil." Maka Hawa berkata kepadanya, "Celakalah kamu, apakah yang dimaksud dengan terbunuh itu?" Iblis menjawab, "Tidak makan, tidak minum, dan tidak bergerak." Hawa menjawab, "Kalau demikian, itu artinya mati." Iblis berkata, "Memang itulah mati." Maka Hawa menjerit hingga Adam masuk menemuinya, dan ia masih dalam keadaan menangis dan menjerit. Lalu Adam mengulangi lagi pertanyaannya, dan Hawa masih tidak menjawab. Maka Adam berkata, "Mulai sekarang kamu dan semua anak perempuanmu menjerit, dan aku serta semua anak lelakiku berlepas diri dari perbuatan itu." Karena ketakutan dan bingung, Qabil tidak tahu bagaimana cara menyembunyikan Habil yang sudah mati dan tidak hidup lagi. Qabil berusaha membuang ke laut, tetapi ombak mendorong tubuh Habil hingga ke tepian. Akhirnya, Qabil memohon ampun kepada Allah dan bertaubat atas segala perbuatannya. Sampai akhirnya, Qabil melihat seekor burung gagak di atas pohon dan seekor burung gagak mati. Burung gagak yang masih hidup membawa burung gagak yang mati itu ke tanah. Burung gagak itu kemudian membuat lubang di tanah dan mendorong gagak yang mati itu ke dalam tanah. Qabil akhirnya paham dan meniru cara burung gagak itu. Mengenai lokasi terbunuhnya Habil, menurut keterangan beberapa ulama, tempat tersebut berada di kawasan pegunungan Kasiyun. Sebelah utara Damaskus terdapat sebuah gua bernama Gua Dam. Gua ini dikenal sebagai tempat Qabil membunuh saudaranya, Habil. Mendengar kabar bahwa salah satu putranya telah meninggal, Nabi Adam pun dirundung kesedihan yang amat dalam. Selama setahun, dia tidak tertawa dan tidak bergaul dengan Hawa. Maka Allah berkata kepadanya, "Hai Adam, sampai kapan tangisan dan kesedihan ini? Sesungguhnya aku akan memberikan pengganti dari anak itu untukmu dengan anak terpercaya dan akan menjadi nabi." Allah menghapus laranya
dengan menganugerahkan Nabi Adam dan Hawa seorang putra yang lahir tanpa saudara kembar bernama Seeds, artinya karunia dari Allah. Kelak, Allah mengutusnya menjadi nabi kedua setelah kematian Nabi Adam. Dikisahkan, sebelum akhir hayatnya, Nabi Adam meminta putranya untuk membawakan buah dari surga. Adam menginginkan setandan buah anggur surga. Anak-anakannya kemudian mencarikan buah anggur untuknya, dan mereka berpapasan dengan para malaikat. Para malaikat bertanya, "Kalian hendak kemana, anak-anak Adam?" Mereka menjawab, "Ayah kami menginginkan setandan buah anggur surga." Malaikat berkata kepada mereka, "Kembalilah kalian, karena ayah kalian tidak lama lagi akan meninggal dunia. Kalian sudah tidak perlu lagi mencari buah itu." Lalu para malaikat mencabut nyawa Adam, memandikan, memberi kamper, dan mengafani jenazahnya. Jibril menyalatkan jenazahnya, dan para malaikat salat di belakangnya. Setelah itu, mereka mengubur jenazah Adam. Para malaikat selanjutnya berkata, "Inilah syariat kalian dalam mengurus jenazah." Kemudian sebelum pergi, dia berpesan agar kematian Adam menjadi pelajaran bagi umat.